Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bakalan pelajari tentang volume balok dan kubus. Nah, ini adalah materi lanjutan dari video yang sudah Umi berikan sebelumnya tentang ciri kubus dan balok. Nah, jadi yang hari ini bakalan Umi bahas tuh tentang menentukan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Kemudian submateri yang kedua adalah menentukan balok dan volume dari zat cair. Nah, kita mulai aja. Yang pertama, kita akan membahas tentang pangkat 3. Kemarin kan kita udah tahu bahwa satuan volume itu adalah sentimeter pangkat 3. Nah, jadi sebenarnya apa sih pangkat 3 itu? Nah, jadi pangkat 3 itu kita lihat nih, ada teks. Kita membaca 2 pangkat 3, tengok nih, 2 pangkat 3. Ada bilangan 2 yang besar dan di atasnya itu ada bilangan 3 yang kecil. Nah, kita bacanya sebagai 2 pangkat 3. Jadi dibaca dulu angka yang di depan, baru pangkatnya yang di belakang. Jadi 2 pangkat 3. Nah, kemudian 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dari mana? Nah, jadi pangkat itu artinya perkalian berulang dari bilangan yang sama sebanyak pangkatnya. Jadi di sini 2 pangkat 3 pangkatnya berapa? Ada 3 kan? Nah, bilangannya itu adalah 2. Artinya 2 pangkat 3 itu adalah perkalian berulang sebanyak 3 kali. Bilangan apa yang dikalikan? Bilangan 2. Maka 2 dikali dengan 2 sebanyak pangkatnya. Berarti sebanyak 3 kali. Maka 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2, 4. Dikali 2 berarti 8. Berikut contoh-contohnya. Ini dia, di 2 pangkat 3 tuh pengulangan perkalian bilangan 2 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kemudian contoh selanjutnya ada 5 pangkat 3. Nah, berarti perkalian berulang bilangan 5 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Maka hasilnya 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. Contoh yang terakhir ada 6. 6 pangkat 3. Artinya pengulangan berulang bilangan 6 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi 6 kali 6, 36. Dikali 6 lagi 216. Nah, sekarang kalau mitanya 4 pangkat 3, berarti dia pengulangan bilangan 4 dikalikan sebanyak pangkatnya. Berapa banyak pangkatnya? 3 kali. Tolong yang di rumah boleh di-mute ya mikrofonnya. Nah, jadi yang 4 pangkat 3 itu perkalian berulang bilangan 4 sebanyak 3 kali. Jadi 4 dikali 4 dikali 4 hasilnya adalah 64. Kemudian untuk bilangan 12 pangkat 3 artinya perkalian berulang bilangan 12 sebanyak 3 kali. Berarti 12 dikali dengan 12 dikali dengan 12 hasilnya adalah 1728. Contoh selanjutnya itu adalah 10 pangkat 3, artinya pengulangan berulang 10 sebanyak 3 kali. Jadi 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Nah, yang terakhir adalah 15 pangkat 3, artinya pengulangan perkalian berulang bilangan 15 sebanyak 3 kali. Berarti 15 dikali 15 dikali 15 sama dengan 3.375. Selanjutnya, nah, di sini ada menentukan akar pangkat 3. Kalau yang tadi pangkat 3, sekarang akar pangkat 3. Tanda akar itu, nah, ini ya, namanya tanda akar. Nah, jadi kita membaca nih tanda seperti ini sebagai akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat 3, bilangan di atasnya, dari 8 bilangan yang besar. Jadi akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Dari mana?
Jadi akar itu adalah kebalikan dari pangkat. Kalau pangkat itu berasal dari perkalian berulang bilangan yang sama, maka akar adalah pembagian bilangan berulang yang sama. Artinya harus mencari perkalian berulang sebanyak akarnya. Contoh untuk 27. 27 itu berasal dari perkalian berulang bilangan 3. Caranya gimana? 27 ini kita cari dulu faktor primanya. Ingatlah bahwa bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, dan 7. Nah, cari dulu apa faktor prima dari 27. Kalau 2 tidak mungkin ya. 2 itu tidak ada. 2 itu tidak 2 itu habis dibagi oleh 2. Maka kita coba ketiga. 27 habis dibagi 3. Jadi 27 itu adalah 3 dikali 3 dikali 3. Maka akar pangkat 3 dari 27 itu adalah 3. Lanjut contoh selanjutnya. 64. Nah 64 itu berasal dari 4 kali 4 kali 4. Maka akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Karena dia perkalian berulang bilangan 4 sebanyak 3 kali. Nah, lalu lanjut ke 125. Ini yang paling gampang ya. 125 itu berasal dari 5 dikali 5 dikali 5. Jadi akar pangkat 3 dari 125 itu adalah 5. Selanjutnya. Nah, yang perlu diperhatikan. Akar pangkat 3 dari 8. Udah kita bahas ya. 2. Nah, selanjutnya. Oke, akar pangkat 3 dari 343. Nah, caranya kita cari dulu faktor primanya. Apakah 343 habis dibagi 2? Ternyata tidak. Jadi 343 itu habis dibagi 5. Juga tidak. Dia habis dibagi 7. Jadi 343 itu berasal dari 7 dikali dengan 49. Nah, 49 ini juga tidak habis dibagi 2, tidak habis dibagi 3, tidak habis dibagi 5, maka dia habis dibagi 7. Sehingga 49 ini terpecah jadi 7 kali 7. Maka 343 itu berasal dari 7 kali 7 kali 7. Maka akar pangkat 3 dari 343 itu adalah 7. Contoh selanjutnya adalah akar pangkat 3 dari 512. 512 itu habis dibagi 2. Jadi berasal dari 2 kali 256. Kemudian 256 ini habis dibagi 2 jadi 2 dikali 2 kali 128. Seandainya 128 ini kita bagi dengan 2, hasilnya bakalan jadi berapa? 2 dikali 64. Nah, dari sini dia tidak memenuhi akar pangkat 3. Karena kan harusnya perkalian berulang sebanyak 3 kali. Di sini kan tidak. Banyak kali. 1, 2, 3, dan 64. Berarti dia salah, bukan perkalian berulang 2. Lalu cari lagi apa faktor prima selanjutnya. Habis dibagi 3 kah? Habis dibagi 5 kah? Ternyata 512 itu adalah habis dibagi 5. Jadi 5 dikali 25. Kemudian 25 ini akan dibagi lagi habis dengan faktor primanya yaitu 5. Jadi 5 dikali 5. Halo. Tolong di-mute ya nak yang di rumah. Tolong di-mute. Nah, kemudian karena ada pengulangan berulang bilangan 5 sebanyak 3 kali, maka akar pangkat 3 dari 512 itu adalah 5. Nah, kemudian untuk contoh selanjutnya, itu adalah akar pangkat 3 dari 729. Nah, 729 ini habis dibagi 3. Iya, hasilnya 3 kali 243. Kemudian 243-nya ini habis dibagi 3 lagi. Jadi dikali 81. Kemudian habis lagi dibagi 3 menjadi 3 kali 3 kali 3 dikali 27. Begitu selanjutnya sampai
dikali 3. Tetapi ingat bahwa ini adalah akar pangkat 3, artinya pengulangan perkalian berulang sebanyak 3 kali. Jadi ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sekarang kita pisah supaya dia 3 kali. 3 kali 3, 3 kali 3, 3 kali 3. Nah, jadi hasilnya itu adalah 9 kali 9 kali 9. Maka akar pangkat 3 dari 729 itu adalah 9. Kemudian di buku kalian juga ada beberapa tabel dari bilangan akar pangkat 3 dan pangkat 3. Dari 1 sampai 10. Kalau di buku itu ada 1 sampai 15. Nah itu boleh kalian lihat sering-sering untuk membantu kalian untuk mengingat dan menghafalnya. Kemudian kita lanjut. Kita lanjut ke balok. Nah, jadi kita membahas balok nih. Balok adalah bangun ruang berbentuk persegi panjang, di mana seluruh permukaan balok terdiri dari persegi panjang atau persegi. Nah, komponen dari balok ini punya sisi panjang, sisi lebar, dan sisi tinggi. Kalau semalam Umi bilangnya rusuk panjang, rusuk tinggi, dan rusuk lebar di video sebelumnya. Jadi siapa yang melihat video sebelumnya dia pasti paham bahwa kalau balok itu punya 4 rusuk lebar, 4 rusuk tinggi, dan 4 rusuk panjang. Nah di sini Umi mau bertanya sama kalian manakah panjang, mana lebar, mana tinggi. Silakan jawab dalam hati aja. Nah di sini panjangnya itu adalah sisi 22 cm yang Umi garisin. Jadi panjangnya itu adalah 22 cm. Kalau kalian udah lihat video sebelumnya, kalian bisa tentukan mana lebarnya. Nah, dari gambar lebarnya itu adalah 8 cm dan tingginya itu adalah 8 cm. Nah, kemudian kita akan menentukan berapa panjang, lebar, dan tinggi dari beberapa bangun di bawah ini. Nah, untuk bangun ruang yang pertama, bangun ruang A. Di sini dapat kita tentukan bahwa panjangnya itu adalah 6 cm, kemudian lebarnya ada 4 cm, dan tingginya adalah 5 cm. Nah, kelihatan ya. Kemudian untuk gambar yang kedua, di sini terlihat bahwa panjangnya itu adalah 3 cm, lebarnya juga 3 cm yang Umi garisin ya. Kemudian tingginya yang paling panjang menjulang ke atas itu adalah 9 cm. Kemudian gambar yang ketiga ada balok ya. Di sini ada balok. Nah, kemudian panjangnya itu adalah 2 cm, lebarnya 10 cm, dan tingginya 2 cm. Gambar yang terakhir itu adalah balok juga, di mana panjangnya adalah 6 cm, lebarnya 8 cm, tingginya 2 cm. Kemudian masuklah kita ke dalam menentukan volume bangun ruang. Yang pertama dari kubus. Nah, kubus Umi bilang memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Artinya sisi panjangnya sama besarnya dengan sisi lebarnya, sama besarnya dengan sisi tingginya. Nah, sehingga untuk menentukan volume pada kubus itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, begitu juga dengan balok, menentukannya itu juga panjang kali lebar kali tinggi. Cuma bedanya kalau di balok panjangnya itu tidak sama panjang dengan lebar, tidak sama panjang dengan tinggi. Jadi benar-benar harus tahu mana panjangnya, mana lebarnya, mana tingginya. Kita masuk ke contoh soal langsung. Contoh soal yang pertama, di sini diberikan sebuah bentuk kubus di mana panjangnya itu 6 cm, pastilah lebarnya juga sama 6 cm, dan tingginya juga sama 6 cm. Nah, sehingga untuk menentukan volumenya itu tinggal kita kalikan bilangannya. Panjang kali lebar kali tinggi, berarti 6 dikali 6 kali 6, sama dengan 216 cm. Assalamualaikum, Umi.
Waalaikumsalam. Boleh di-mute ya, Nak. Nah, kemudian dapatlah hasilnya itu 216 cm pangkat 3. Nah, cm pangkat 3 ini berasal dari 6 cm dikali cm dikali cm. Jadi cm-nya ada 3. Kalau ada 3 pengulangan bilangan yang sama, maka jadi cm pangkat 3. Nah, kemudian oke, kita ini ada sebuah balok di mana panjangnya adalah 23 cm, lebarnya 13 cm, dan tingginya 15 cm. Maka menentukan volumenya itu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Maka 23 dikali 13 dikali 15. Nah, ingat ini ada satuan sentimeternya. Maka hasilnya adalah 4.485 cm pangkat 3. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal pertama tentang kubus, di mana ditanyakan tentukan berapa volume kubus yang panjang rusuknya 22. Ingat bahwa kubus memiliki semua sisinya sama panjang. Artinya menentukan volumenya itu tinggal kita kalikan 22 kali 22 kali 22. Boleh silakan dihitung pakai alat bantu hitung seperti kalkulator, silakan, Umi tidak melarangnya. Kemudian untuk yang kedua itu adalah balok, contoh dari balok. Katanya tentukan volume jika panjangnya 26, 12, dan 8. Nah, tinggal dikalikan semua. Tinggal dikalikan semua bilangannya, mana panjangnya, mana lebarnya, mana tingginya. Kemudian contoh soal yang ketiga tentang kubus. Nah, kubus ini dia punya rusuk 13 sama panjangnya ya, antara panjang, lebar, dan tinggi. Nah, jadi hasilnya 13 kali 13 kali 13 adalah 2197. Kemudian soal terakhir adalah balok, di mana panjangnya 15, lebarnya 14, tingginya 9. Maka volumenya itu adalah 1890 cm pangkat 3. Jangan lupa satuannya. Oke, sampai di sinilah pelajaran kita hari ini. Umi selesaikan dengan lafaz hamdalah.